Baik, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi di dalam mata kuliah Desain Web ya. Baik, di dalam kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang menggunakan hyperlink di dalam dokumen HTML yang fungsi utamanya adalah membuat tautan ya. Jadi bagaimana ketika kita pengen membuat tautan di dalam dokumen untuk menghubung ke dokumen-dokumen yang lain ataupun ke website yang lain ya. Nah, ini fungsi dari hyperlink. Hyperlink itu nama lainnya atau sebutan pendeknya adalah link. Jadi kalau ada istilah link itu berarti menuju ke dokumen yang lain atau menghubung ke dokumen yang lain ya. Bentuknya nanti bisa berupa tulisan, teks, bisa berupa gambar ya, ataupun yang lain. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Selamat mengikuti pembahasan materi pada kesempatan malam hari ini. Nah, di sini sudah ada satu tampilan dokumen HTML kosong ya dari Dreamweaver. Jadi ketika kita pengen membuat tautan atau link, di sini nanti kita tinggal mengatur dengan perintah insert ya. Kalau pengen menggunakan gambar ya, jadi perintah insert, kemudian kita buka image, atau kalau mau rollover bisa juga ya, image object, rollover image. Nah, kemudian di sini nanti kita buat namanya misalkan saja home. Namanya bebas. Kemudian untuk gambar pertamanya di sini saya ambil dari bahan kuliah yang ada di komputer saya ya. Ini hyperlink ya. Kemudian saya ambil background 1. Oke. Di sini muncul seperti ini dikarenakan dokumennya belum saya simpan ya, sehingga dia tidak tahu apakah nanti dia akan disimpan di dalam folder yang sama dengan gambarnya atau tidak dokumen tersebut. Nah, maka di sini ditentukan ya. Jadi to make a document relative path, your document should be saved first ya. Berarti harus disimpan dulu nih kalau pengen dibuat relatif. Kalau nggak disimpan dulu bisa juga sebenarnya. Cuma nanti akan dibuat seperti ini ya, absolut ya. Ada penunjuk draftnya secara jelas ya, gitu. Kemudian untuk yang kedua di sini saya buat dari back. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya satu tombol rollover ya, yang digunakan untuk membuka dokumen home misalkan ya. Nah, untuk mengatur linknya di sini nanti cukup mudah ya. Jadi tinggal diklik aja pada gambarnya. Kemudian Anda lihat di dalam property bar ya. Jadi di dalam property bar di sini nanti jika ada crash itu berarti jika ada link ya, jika ada link ini berarti untuk mengatur dokumen tujuannya ya. Dokumen tujuannya itu bisa berupa dokumen MS Word seperti docx atau PDF atau gambar ya, atau website atau dokumen HTML-nya itu sendiri ya, dokumen HTML yang lain itu bisa juga ya. Nah, ini dari link ini kita bisa menentukan dari open ya atau browse for file. Jadi kita browse file-filenya, kemudian kita arahkan ke folder yang sama ya, karena ada di situ. Nah, ini desain web ya, hyperlink menuju ke dokumen home ya. Kalau sudah di oke. Ini ke dokumen HTML yang lain ya. Nah, ini. Oke. Oke. Ya. Kemudian ini saya simpan di dalam folder yang sama dengan gambarnya tadi dan dokumen HTML-nya tadi ya. Berarti saya arahkan ke folder hyperlink ya. Nah, di sini ya. Ini saya simpan dengan nama index misalkan. Index.html ya. Copy. Ya. Sudah? Ya. Kemudian saya pengen membuat satu lagi dokumen link ya. Misalkan saja pakai teks ya. Lihat dokumen PDF. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini mau saya linkkan dengan dokumen PDF-nya ya. Nah, nanti setelah diketik, kalau pakai teks ya, setelah diketik kita blok teksnya. Kemudian tinggal kita atur dari linknya. Nah, ini sudah jadi ya. Sebenarnya mudah link itu. Nah, ini dokumen PDF-nya ya.
Dokumen PDF, diklik, kalau sudah di oke. Nah, ya. Nah, ini beberapa pengaturan ya. Jadi ada rollover button, ada teks ya. Kemudian ada juga misalkan saja pengen menghubung ke websitenya Stekom ya. Buka website Stekom ya. Misalkan. Nah, di sini nanti tinggal di blok. Ya, tagnya di blok. Jadi kalau pengen buat link, tagnya tinggal di blok aja atau gambarnya tinggal diklik. Kemudian kita arahkan ke dalam websitenya ya. Nah, di sini websitenya bisa pakai alamat website. Jadi kita ketikkan aja stekom.ac.id ya, buka. Kemudian ini alamatnya kita copy. Ya, copy link ya dari sini ya. Copy link, kemudian kita masukkan ke dalam Dreamweaver. Nah, di linknya nih ya, langsung diklik kanan paste. Nah, ya, sekarang kita sudah punya 3 link. Yang pertama menuju ke dokumen HTML, yang kedua menuju ke dokumen PDF, yang ketiga membuka website ya. Itu kalau misalkan pengen membuat gambar ya tinggal diatur aja. Ya, kita masukkan gambarnya dulu. Misalkan gambar dalam ukuran kecil ya. Di mana ya? Di sini aja lah. Ya, nah, ini misalkan ya. Nah, ini misalkan ya. Oke. Saya kecilkan. Seharusnya tidak gini ya memperkecilnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ini saya link ke dokumen aslinya ya, dokumen gambarnya itu. Nah, ini tinggal diklik aja di dalam linknya ini ya. Tinggal diklik, kemudian tinggal kita buka di filenya, kita klik pada gambar aslinya ya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita sudah punya link, 3 link ya. Yang pertama ini nanti untuk menuju ke dokumen HTML ya, menaut ya, atau tautan ke dokumen HTML. Nah, yang kedua ini tautan untuk ya, tautan ke dokumen PDF ya. Nah, tautan ke URL ya. stekom.ac.id ya. Nah, ini tautan ke gambar ya. Nah, ini beberapa hal tentang link ya. Nah, semua menaut ke dokumen eksternal ya. Jadi tidak di dalam dokumen yang sama tapi di dalam dokumen-dokumen lain. Nah, syaratnya ketika kita pengen menaut ke dokumen eksternal, berarti dokumen eksternalnya itu harus ada dulu sebelum kita membuat link ya. Jadi dokumennya ini harus ada dulu sebelum kita membuat link. Oke, saya simpan lagi. Kemudian saya buka di dalam browser ya. Nah, ini saya klik. Nah, berubah ya karena rollover. Nah, ini untuk menuju ke dokumennya ya. Kok ke home. Nah, ini yang keliru nih. Kemudian kita buka di dokumen PDF. Nah, ini ya sudah ke dokumen PDF, sudah benar. Kemudian kita buka ke websitenya Stekom. Nah, ini juga langsung terbuka ya websitenya Stekom. Kemudian ke gambar ya. Nah, ini sudah terbuka. Berarti dari pengaturannya di sini kita sudah bisa menjalankan semua kecuali yang HTML ini tadi ya. Yang HTML ini tadi belum sukses. Nah, sekarang kita cek and recheck lagi untuk linknya ya. Oh, di sini ya. Hyperlink. Nah, ini keliru nih ya. Jadi kita klik, kemudian kita klik di sini. Nah, oke. Nah, ini udah benar nih ya. Home HTML. Ya. Nah, kalau sudah saya simpan ulang, kemudian saya tampilkan lagi di dalam browsernya.
ya. Saya klik. Nah, ini sudah menuju ke dokumen home ya. Nah, dokumen home-nya seperti ini. Nah, ini ketika kita pengen membuat link di dalam dokumen-dokumen yang ada ya. Jadi dokumen eksternal, dokumen lain selain dari dokumen yang kita punya di dalam file-filenya ya itu. Syaratnya ini harus ada dulu ya, yang mau dituju itu harus ada dulu, baru nanti kita tinggal pilih di dalam pengaturan linknya ya gitu. Oke, setelah kita atur semua sudah terhubung dengan baik ya. Dari penentuannya di sini, ini nanti user sudah bisa melakukan apa yang ingin dilakukan. Sebagai contoh seperti ini ya. Misalkan saja di sini saya buka di Chrome. Nah, saya buka, user pengen mendownload gambarnya ini. Ya tinggal diklik kanan. Save image ya. Pengen mengcopy ini sudah bisa ya. Nah, ini kalau bagi user yang tahu sudah lengkap nih ya, sudah bisa dilakukan untuk apa yang ingin dilakukan. Jadi seperti dokumen PDF. Pengen saya download ini tinggal di-download aja dari sini. Nah, ini sudah bisa ya. Mendownload dokumen PDF yang disediakan ya. Kemudian mendownload gambar, nah ini juga bisa ya. Klik kanan, save image as, ini sudah bisa terdownload ya. Nah, jadi dengan membentuk link itu nanti kita sudah bisa menyimpan file-file yang ada di dalam linknya ini, dokumen-dokumen yang ada di dalam linknya ini ke dalam komputer kita ya. Nah, ini untuk pengaturan link di dalam dokumen HTML untuk yang menghubung ke dokumen eksternal ya. Jadi sebelum diatur ini harus ada dulu ya. Jadi tombol PDF dokumen PDF-nya ada, dokumen HTML-nya ada ya, kemudian dokumen gambarnya ada. Sudah bisa dilakukan proses link. Nah, selain link ke dalam dokumen-dokumen yang ada ya, atau dokumen-dokumen eksternal yang sudah kita miliki, yang sudah kita siapkan, kita juga bisa membuat link ke dalam dokumen atau teks di dalam dokumen yang sama. Contohnya ini ya. Jadi ada satu file ya, contohnya home tadi. Nah, home di sini ini tagnya banyak ya, isinya banyak. Jadi user harus menggulung ketika pengen membaca secara lengkap informasi dari halaman tersebut ya. Misalkan sudah sampai Cipendok ya, pengen balik lagi ke atas, nah berarti harus digulung lagi ke atas nih. Nah, jadi bolak-balik, pengen balik lagi ke Cipendok, gulung lagi ke bawah ya. Nah, itu tidak efektif, tidak efisien di dalam pengaturan perintahnya ya, sehingga nanti user terkadang malah males untuk membaca informasinya, ini malah males ya. Karena apa? Karena terlalu panjang ya, terlalu berulang-ulang. Nah, di sini di dalam pengaturannya seperti itu. Nah, supaya user tidak terlalu berulang-ulang di dalam proses membaca informasinya, di sini nanti kita bisa membentuk tautan-tautan ya. Jadi misalkan di sini dibuatkan daftar isi, ya, jadi ada maksudnya ini dibuatkan daftar isi. Tujuannya nanti supaya user bisa menuju ke dalam isi-isi yang ada di sini ya. Jadi misalkan pengen ke Pantai Pecaron tinggal diklik nanti langsung ke Pantai Pecaron. Pengen ke air panas Guci tinggal diklik nanti langsung ke air panas Guci. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, air panas Guci tadi nomor berapa ya? 9 ya. Nah, ini saya kasih nomor 9. Karena yang lainnya saya lewati dulu. Nah, ini nomor 9 ya. Nah, pengen ke Guci langsung ke nomor 9. Nanti dari Guci atau dari Guarong pengen balik ke menu utama tinggal diklik ke awal. Klik, nanti langsung balik ke awal lagi ya. Balik ke sini lagi. Nanti tinggal pilih dari daftarnya langsung terunjuk. Nah, itu bentuk-bentuk link ya. Bentuk-bentuk link di dalam dokumen yang sama ya. Nah, untuk mengatur pembentukan link di dalam dokumen yang sama, langkah pertamanya di sini yang harus kita lakukan adalah membuat teksnya dulu. Ya. Teks ini nanti digunakan untuk menuju ke tautan-tautan yang kita buat. Ini, jadi ke Pantai Pecaron, ke apa, ini dibuat dulu semua ya. Yang jadi linknya nanti ini dibuat dulu semua. Kemudian ini juga sama ya.
informasi lebih lengkap, kemudian ke awal ya. Jadi ke awal ini untuk menuju ke sini lagi. Informasi lebih lengkap untuk melihat secara detail informasi dari Guarongnya, Pantai Pecaronnya ya. Selain di sini nanti juga ada link dari judulnya. Jadi ketika diklik judulnya langsung menuju ke dokumen Pantai Pecaron. Nah, itu bisa diatur seperti dulu ya. Jadi semua teksnya itu dibuat dulu, kemudian kalau sudah kita buatkan tautan ya. Tautan yang pertama yaitu untuk menuju ke awal dokumen. Nah, ke awal dokumen di sini ditentukan di daftar isi. Ya. Jadi awal dokumennya nanti kalau diklik dari sini, klik dia langsung menuju ke daftar isi. Nah, ke sini ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita tinggal klik aja di dalam daftar isinya, daftar isi artikel ya misalkan. Kemudian kalau sudah, kita tinggal buka menu insert ini ya. Nah, menu insert ini. Jadi untuk CSS-nya ditutup dulu nggak apa-apa ya. Di close. Nah, close ya. Nah, ini AP formatnya, AP elemennya juga di close dulu. Jadi kita konsentrasi di sini dulu ya. Nah, ini di menu insert. Kalau nggak ada menu insert gimana? Nah, kalau nggak ada menu insert, kita bisa buka insert dari menu Windows insert. Ya. Nah, ini ya. Terbuka ya. Setelah kita buka insert dan kursornya sudah berada di dalam daftar isi artikel ya di sini, di depannya ini ya. Kalau sudah tinggal kita klik name anchor ya, name anchor. Nah, name anchor di sini ini digunakan untuk membuatkan tautan pada bagian awal. Ya. Sehingga di sini saya kasih nama awal. Ya. Oke, nah ini sudah ada tautannya, ini sudah ada jangkarnya ya. Berarti nanti ini bisa dituju. Ya, bisa dituju. Ini untuk tujuannya. Ya. Kemudian yang kedua Pantai Pecaron. Nah ini diklik di sini. Kita klik name anchor, saya ketikkan namanya Pecaron. Ya. Oke, ya. Guarong. Nah di sini kita klik Guarong. Name anchor, kemudian diketikkan Gua Pasirong. Oke, nah ada komentar ya. Nama anchor tidak boleh pakai pasi, ya. Itu. Jadi namanya itu hanya boleh berisi huruf kecil, ya, huruf kecil dan angka, ya. Dan juga angka ini tidak bisa di awal. Jadi misalkan ini saya ganti menjadi 1 gua, ini nggak boleh, ya. Jadi bolehnya di belakang, ya. Misalkan gua 1, itu bisa, ya. Nah ini di dalam penentuannya. Nah karena nggak bisa pakai spasi, saya sambung Guarong. Ya. Atau kalau mau dipisah pakai underscore. Nah itu bisa juga, ya. Oke, nah bisa diterima ya namanya. Jadi kalau mau dipisah pakai underscore. Nah yang berikutnya di sini ada Pantai Bandengan. Ya. Pantai Bandengan kita buatkan anchornya dulu, ya. Bandengan. Oke, dah. Kemudian Putuk Setubu kita buatkan anchornya. Namanya harus ingat ya. Kalau nggak ingat nanti tinggal diklik di sini. Nah kalau lupa namanya gimana? Diklik aja. Nanti di sini ada, oh namanya Putuk, ya. Itu. Kemudian Guci. Nah kenapa Guci? Karena untuk menuju ke paling ke yang bawah ya. Di tag yang jauh lah istilahnya gitu ya. Guci. Oke, dah. Sekarang kita sudah punya anchor-anchor untuk menuju atau sebagai tujuan ya dari link yang kita buat. Nah kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita buat linknya nih ya. Yang pertama Pantai Pecaron, Kebumen. Nah ini tinggal di blok aja. Ya, tinggal di blok. Kemudian linknya kita atur. Ya.
Kalau tadi pakai open, kalau di dalam dokumen yang sama, di sini nggak pakai open, pakainya crash, ya. Crash itu seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, saya singgung, itu untuk menuju ke dalam dokumennya sendiri. Ya. Jadi ini kalau ada link seperti ini, linknya itu untuk menuju ke dokumennya sendiri, tidak kemana-mana ya. Nah itu, crash kemudian nama dari anchor-nya tadi, pecaron. Ya. Nah, jadi kenapa kalau tadi saya katakan jangan sampai lupa ya, karena nanti ini sebagai tujuan. Kalau ininya nggak sama nanti nggak ketemu ya. Namanya Pecaron, Anda ketikkan di sini Pantai Pecaron, ya nggak akan ketemu ya. Jadi harus sama. Nah itu di dalam pengaturannya. Guarang juga sama ya. Nah ini Guarang Tuntang tadi saya ketikkan dengan spasi, tapi di sini saya buat dengan underscore ya. Saya sambung gini, ya nggak akan ketemu nanti ya. Jadi kalau misalkan dipisah dengan underscore berarti namanya ini juga harus dipisah dengan underscore ya. Nah, seperti ini. Enter. Kemudian Pantai Bandengan, nah ini tinggal di blok. Kemudian diketikkan Bandengan. Ya. Cirinya jika sudah memiliki link dia akan bergaris bawah berwarna biru. Ya, ini ciri. Ciri dari suatu teks yang sudah punya link. Ya. Kalau gambar tidak ada perbedaannya. Ya, itu. Crash foto. Ya. Kemudian di blok crash keliru ya. Di sini ya. Crash Gucci. Nah, yang daftar isi sudah kita buatkan linknya, tapi yang bawah atau pada bagian apa namanya ini sudah ada semua ya. Pada bagian kontennya ini belum ya. Nah kalau bagian konten ini pengen dibuat linknya ya tinggal kita atur ini di blok ya. Kemudian kita linkkan ke dokumen Pantai Pecaron. Ya. Nah ini, ya, oke. Kemudian yang lebih lengkap ini juga sama, kita linkkan ke dalam dokumen Pantai Pecaron ya. Sedangkan yang ke awal ini digunakan untuk menuju ke dokumen awal ya. Menuju ke dokumen awal tadi gimana? Tinggal kita atur di sini ya. Crash awal. Jadi untuk menuju ke sini tadi. Nah, untuk menuju ke sini ya. Nah, itu kita siapkan semua atau kita hubungkan semua bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang ini sudah punya underscore, sudah punya underline ya garis bawah dan berwarna biru. Berarti ini sudah menjadi tautan. Ini sudah menjadi tautan ya. Sudah menjadi link. Nah, ini juga sama. Ya, lebih lengkap. Ini kita blok, kemudian kita atur karena ini eksternal ya. Eksternal ini kita atur di eksternal juga. Ya. Kemudian untuk yang ini juga sama ya, menuju ke internal di dalam dokumen yang sama ini tinggal diketik crash awal ya. Enter. Kemudian di sini juga ini lupa nih tadi ya, belum dibuat linknya. Nah, ini harus diblok, kemudian kita atur linknya eksternal ya. Ke warung. Nah, semuanya kita atur seperti itu ya. Nah, Bandengan sudah ada dokumennya belum? Kalau sudah ada kita bisa buatkan linknya. Kalau belum ada nggak usah. Ya. Nah ini saya belum punya dokumennya ya, jadi tidak saya buatkan linknya. Saya buatkan linknya hanya yang ke awalnya saja. Crash awal. Ya, itu. Nah ini. Ya. Untuk tunggu juga nggak ada dokumennya, hanya ada link ke awal. Nah ini tinggal kita atur linknya ya. Kemudian Gucci juga sama. Jadi nanti user akan dimudahkan di dalam mengakses informasi di dalam dokumen kita. Ya. Awal. Nah.
Kalau sudah disimpan semua, ya atau kita simpan lagi, setelah itu kita lihat tampilannya di dalam dokumen HTML ya. Jadi kita buka di browser. Nah, ini sudah ada ya. Saya menuju ke Guji dulu yang jauh ya, yang ada di bawah jauh. Nah, ini langsung ke Guji ya, karena di sini tadi ada anchor-nya ya. Nah, anchor di dalam tampilan dokumen HTML-nya atau di website-nya ini nggak akan kelihatan. Jadi nggak perlu khawatir ya. Itu hanya tanda yang diketahui oleh sistem ya, atau disebut meta ya. Nah, ini tinggal klik ke awal. Nah, nanti menuju ke sini ya. Jadi user bisa bebas melihat kontennya ya. Oh, Guarong ini saya klik atau saya baca dulu. Nah, biar nggak gulung lagi klik yang ini, di sini disediakan. Ya, setelah dibaca, oh saya pengen lihat lebih lengkap, langsung diklik. Informasi Guarong. Ya. Pengen menuju ke halaman utamanya tadi, tinggal diklik dulu. Nah, ya. Itu dalam penentuannya. Pantai Pecaron, wah kita apik, saya pengen lihat langsung detailnya, langsung diklik aja. Nah, ini Pantai Pecaron. Ya. Nah, informasinya adalah kembali ke awal. Nah, ini masuk ke menu utama ya. Jadi user nggak perlu menggulung berulang-ulang naik turun untuk membaca informasinya. Ya. Nah, hal ini disebut dengan interaktif. Ya. Disebut dengan interaktif. Jadi user bisa sesuai dengan keinginannya. Saya pengen melihat Bandengan, diklik ya, misalkan diklik Bandengan. Oh, ini keliru, Bandengan. Kita coba lihat dulu ya, ini ada kekeliruan. Bandengan. Oh, belum ada crashnya ya. Nah, nih kalau nggak ada crashnya nanti jadinya seperti tadi. Ya. Simpan. Kemudian kita lihat lagi di Chrome-nya. Nah, ini Bandengan Jepara. Nah, ya. Oh, sudah tahu ya, pengen detail, klik. Kalau sudah ada, diklik detailnya. Kalau nggak ada, ke awal. Nah, ini Pantai Pecaron ya, langsung klik lebih lengkap. Ya. Jadi home-nya ini, walah ngenetok, langsung ke home bisa ya. Dari Pantai Pecaron dibaca semua. Sorry. Ya, dari Pantai Pecaron ini nanti dibaca semua. Baru di paling akhir nanti menuju ke awal bisa. Ya. Awalnya kan di sini. Nah, itu di dalam pengaturan pembuatannya. Ya. Nah, ini untuk menentukan pengaturan link. Ya. Internal ya seperti ini contohnya, dan eksternal. Ya. Nah, di dalam internal seperti halnya Guarong, Pantai Pecaron, di sini ada menunya juga ya. Wisata Tasawan. Ini ya. Nanti menuju ke sini ya. Harga tiket masuk, klik langsung menuju. Ya. Nah, pemandangan cantik, harga tiketnya 3.000, ini zaman tahun berapa ya? Sekarang mungkin sudah berubah. Jadi ini hanya untuk contoh aja ya. Kemudian back. Nah, balik ke sini ya. Nah, itu di dalam pengaturan membuat link. Ya. Bisa kita lihat di dalam dokumen Guarong maupun yang Pantai Pecaron, di situ tadi pengaturan linknya langsung menuju ke judul ya. Nah, ini misalkan kita buka dulu yang Guarong ya, atau Pantai Pecaron aja lah. Ya. Open with Adobe Reader. Nah, ini. Home-nya ini langsung menuju ke home. Ya. Nah, di dalam dokumen home itu punya anchor awal. Ya. Kalau hanya seperti ini di dalam pengaturannya, ya, maka linknya nanti akan menuju ke atas, ya ke sini ya. Tujuannya langsung ke sini, ke dokumen awal, paling pertama, ya. Nah, kalau pengen menuju ke anchor-nya, di sini nanti kita bisa tambahkan ya, home HTML, crash. Nah, nama anchor-nya apa? Misalkan Gucci. Kita coba di Gucci ya. Kita coba dulu aja ya, file save.
Kalau sudah, kita lihat di dalam browser. Nah, kita buka dulu Pantai Pecaron, ya, ini, kemudian home, ya, book. Ya, di sini tidak menuju ke Gucci ya, tapi langsung ke dalam dokumennya nih. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu. Ya. Berarti dengan menambahkan hal ini, ya, ini tidak bisa mengatur tujuan dari linknya, ya. Tujuan dari linknya nggak bisa. Ya, gitu. Kita tambahkan spasi coba ya. Save all. Kemudian kita coba jalankan. Ya. Nah, di sini bisa bereksperimen seperti ini ya. Oh, bisa. Ya. Berarti caranya gimana kalau kita pengen bisa langsung menuju ke dokumen home, tapi langsung ke dalam link yang kita buat, ya, ke dalam tautan yang kita sediakan. Di dalam linknya, di sini tinggal ditambahi spasi, kemudian nama dari anchor-nya, ya, nama tautannya. Jadi kalau pengen menuju ke awal di dalam dokumen home, berarti tinggal di spasi, crash, awal. Nah, ini udah bisa, ya. Kita simpan, kemudian kita coba, ya. Reload. Nah, ini sudah di reload, ya. Kita taruh ke atas. Kalau sudah Pantai Pecaron, oh sudah selesai nih Pantai Pecaron, diklik, ya. Home. Nah, langsung ke Gucci. Kok masih ke Gucci nih? Ini apa belum di save all? Oh, belum ya. Oh ya, nah ini sudah nih. Ini sudah disimpan, tadi belum disimpan ya. Sekarang kita coba. Awal, ke Pantai Pecaron, ya. Kembali ke home, langsung ke daftar isi, ya. Langsung ke dalam anchor yang kita tentukan di dalam linknya. Nah, ini bisa, ya. Jadi syaratnya dengan menambahkan crash kemudian nama anchornya dan ada spasi antara link 1 dengan link 2, ya. Gitu. Loh, berarti di sini juga bisa dibuat seperti itu yang ada di bawah misalkan. Bisa, ya, sama saja. Jadi ini tinggal kita blok, kemudian kita lihat di dalam linknya, ya, apakah sudah menuju ke alamat yang diinginkan, ya. Oh sudah, berarti di belakangnya tinggal tambahi crash awal, selesai, ya. Kita simpan. Nah, ini di dalam mengatur link. Nanti kalau sudah kita simpan semua, ya, save all, semua ini 3 dokumen ini disimpan lagi. Kemudian kita buka di dalam HTML-nya, ya. Pantai Pecaron. Ini, ya. Dibaca lebih lengkap. Selesai, ya. Balik, apakah ini ke menu awal? Ya, ke menu awal, ya. Oh, ini ke atas ya, nggak ke sini. Nah, ini kita coba cek lagi. HTML awal, ya. Ini sudah benar nih harusnya. Ini ada di Pantai Pecaron, benar ya. Oke, kita buka. Kemudian kita klik. Ya, ini masih belum ini, benar ya. Ya, tapi di dalam tadi yang home sudah bisa ya. Nah, ini. Ya, di sini ada nih. Home HTML awal, ya. Ini kurang apanya nih? Oh, hilang lagi ya. Nah, ini yang menyebabkan ini ya. Oh, ada 2 link. Satu pada panahnya, satu pada tagnya. Nah, ini tagnya ini kita pastikan ya. Nah, ini yang menyebabkan nggak bisa. Awal. Nah, ya.
Ini linknya terpisah nih. Ini sendiri ternyata nggak jadi satu ya. Nah, sekarang kita simpan lagi. Kemudian kita coba. Nah, udah bisa ya. Nah, ini di dalam mengatur link di dokumen HTML. Jadi kalau misalkan Anda pengen ngirit, Anda bisa buat dokumennya panjang seperti ini nggak apa-apa ya. Daripada banyak halaman, dibuat satu halaman. Cuma nanti kita buatkan tautan-tautan untuk bisa dituju oleh user. Ya, dituju oleh user. Ya, jadi misalkan di sini pengen dibuat berbeda ya, tidak lebih lengkap dan ke awal, tapi langsung next. Ya, nextnya kemana nih? Ke Guarong atau kemana? Nah, ini bisa dibuatkan menunya juga ya, seandainya pengen. Ya, tapi panjang pastinya ya. Nah, lebih ringkasnya pakai menu awal, baru nanti dari menu awal bisa menuju ke dokumen-dokumen yang lain. Ya. Bukan dokumen-dokumen yang lain ya, bagian-bagian dari dokumen yang lain. Sama seperti ini. Nah, ini untuk mengunduh artikel PDF tadi ya. Nah, jadi sebenarnya simpel. Ya, sebenarnya simpel nih. Nah, ya. Nah, ini menuju ke home awalnya ini ya. Karena tidak ada pengaturan link untuk tautannya. Ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan hyperlink di dalam dokumen HTML. Ya. Bagian dari mata kuliah desain web. Baik, jika ada yang ditanyakan nanti bisa disampaikan saja di dalam kolom chatnya, kolom komentar ya, kolom komentar di YouTube-nya, atau bisa di kolom komentar siakatnya, atau bisa dari sarana-sarana komunikasi yang sudah di-share ke Anda ya, seperti WA dan lain sebagainya. Ya. Nanti bisa ditanyakan seandainya ada yang ingin ditanyakan. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sudah cukup mudah dimengerti sehingga Anda paham. Ya. Demikian dari materi tentang hyperlink di dalam dokumen HTML ya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami sehingga mudah untuk dicoba ya di dalam pembuatan link untuk menuju ke dokumen eksternal atau link ke dalam dokumen internal ya, ke dalam teks-teks atau elemen-elemen teks di dalam dokumen yang sama. Ya, terima kasih telah bergabung dalam kuliah malam hari ini ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali ya, sampai ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang